Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah, mari sama-sama kita panjatkan ke Zat yang Maha Agung, Allah yang Maha menganugerahkan nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat diberikannya kita untuk masih bisa melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Besar Al-Ikhlas beserta jajaran, Ketua Remaja, para penggerak mukharik masjid yang senantiasa istiqomah memakmurkan Masjid Besar Al-Ikhlas. Bapak hadirin remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan sampaikan bagaimana amalia harian kita yang harus dijaga untuk menjaga nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari hal yang lebih mendasar bagi kita yang harus kita jaga adalah bagaimana kita menjaga diri kita ketika akan melaksanakan sholat 5 waktu. Apa yang harus dipersiapkan? Dalam hal ini mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk keberkahan ilmu yang akan disampaikan pada malam ini, yaitu kita mengambil keutamaan ilmu dari sanadnya Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Muraqial Ubudiyah yang diambil dari matan Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala azwaji wa dzurriyyati wa ila jami' ashabi Rasulillah Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabah wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ila jamil malaikatil muqarrabin wal fuqaha'il muhaddisin wal ulama'il arifin wal musannifin al mukhlisin wal fuqaha'il mufassirin khususan Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa khususan ila ruhi Syekh Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali khususan ila ruhi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa ila jami' masyaykhina wa muallimina wa li asatidatina wa liman ajaztana bi ijazatihim annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatahum fil jannah
wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah. Babu adabil wudu'i. Hari ini kita akan belajar adab berwudu. Wudu adalah salah satu syarat yang harus ditempuh oleh seorang mukmin, seorang muslim ketika khususnya akan melaksanakan ibadah sholat. Di antara syarat sahnya sholat adalah bersih daripada hadas kecil dan bersih dari hadas besar. Di antara yang membersihkan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Maka satu di antaranya, maka kalau tidak sempurna wudunya tidak selesai sholatnya, kan itu. Satu kewajiban tidak akan selesai kalau kewajiban yang lainnya tidak terpenuhi, atau suatu kewajiban tidak akan selesai kalau tanpa ada yang menyempurnakannya. Contoh, kewajiban sholat harus menutup aurat. Nutup aurat harus menggunakan pakaian. Terserah mau pakai gamis kayak saya, mau pakai sarung kayak bapak-bapak, pakai baju koko, menutup aurat. Maka hadirnya adanya gamis, adanya sarung, adanya baju koko jadi wajib, harus adanya, kan itu. Salat akan sempurna sah salatnya ketika bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Ketika seorang hadas, maka wajib untuk melaksanakan wudu dan wajib mengetahui bagaimana wudu yang benar, kan itu. Maka perintah ini pun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal. Maka bahasa dalam Al-Qur'an salat itu dibahasakan dengan qoma yakumu. Berdiri, melaksanakan, menegakkan salat. Idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Maka ketika akan sholat, basuh dulu wajahnya, basuhlah muka kalian. Nah itu Al-Qur'annya, syariatnya dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Apabila kalian akan melaksanakan sholat sebagai orang yang beriman. Nah, ini landasannya dulu Pak, harus dipahami. Jadi jangan ujuk-ujuk wae, ujuk-ujuk begini, ujuk-ujuk begitu. Nah, dari mana asalnya? Itu. Asal usulnya dari mana? Sehingga kalau tahu asalnya, kita tidak akan tersesat. Paham memaknainya. Apabila kalian akan melaksanakan sholat, wahai orang-orang yang beriman. Artinya saya akan mengajak Bapak hadirin rahimakumullah, melaksanakan sholat harus dilandaskan dengan iman. Kalau enggak beriman mah enggak mungkin melaksanakan sholat. Pasti orang yang sholat dia beriman. Karena enggak sedikit orang yang mengaku iman tidak sholat. Nah banyak, nah gitu.
Tidak sedikit berarti banyak. Iman ngaku. Buktinya dicek KTP-nya Islam. Pas di apa sehari-hari boro-boro mau ke masjid, sholat di rumah aja enggak. Maka kata Rasulullah SAW, al-imanu, iman itu ma'rifatul qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Kata Rasulullah, iman itu adalah mengenalkan hati kepada zatnya Allah. Iman itu akan tertanam di dalam hati, meyakini siapakah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang menguasai alam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ngaku Pak, iman kepada siapa? Kepada Allah. Baru sebatas hatinya iman. Wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, hatinya sudah mengenal, pasti Pak. Hadirin rahimakumullah, imannya seseorang sudah tertanam imannya ketika apa? Ketika Allah ciptakan ruhnya manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya semuanya iman kepada Allah. Baru sebatas iman dalam hatinya, ruhnya sudah iman. Kata Rasulullah, kecuali kepada orang tuanya. Ketika lahir ke dunia, apakah imannya masih bertahan sebagai muslim? Atau ketika lahir dunia oleh orang tuanya dijadikan seorang Yahudi atau seorang Nasrani, kan itu. Kita semua alhamdulillah sampai saat ini imannya masih tetap dalam keadaan iman dan Islam. Karena apa? Orang tua alhamdulillah yang melahirkan kita, menjaga kita menjadi iman dan Islam. Baru keyakinan hati. Tetapi kata Rasulullah, yang disebut orang sempurna iman itu adalah wa amalun bil arkan, mengerjakan pekerjaan syariat agama. Apa syariat agama dalam rukun Islam? Ada sholat, ada zakat, puasa, ibadah haji. Yang wajibnya belum yang sunnahnya, ada sholat sunnah. Zakat yang sunnahnya ada sedekah, infak, membantu orang lain. Puasa ada saum di bulan Ramadan wajibnya, ada sunnahnya hari ini, besok udah mulai tanggal 10 Muharram. Saum sunnah Asyura, saum sunnah Senin Kamis. Haji kewajiban bagi mereka yang diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin rahimakumullah. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholat fagsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian, basuhlah muka kalian. Al-Qur'annya secara umum basuh muka itu seperti apa? Itu. Basuh wajah itu harus seperti apa? Apakah basuhnya semaunya pakai air geprak-geprek gitu kan? Harus seperti apa? Yang disebut membasuh muka dalam Al-Qur'an, yang disampaikan dalam firman Allah harus seperti apa? Maka inilah yang penting kita kaji, adabul wudu, tata cara berwudu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah, cucilah wajah kalian, muka kalian dan kedua tangan sampai siku. Nah, kalau tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian.
Wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat, bersihkanlah dengan berwudu. Apakah sampai di situ? Tidak. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana tata cara adab berwudu. Jangan sembarangan. Ini mah diperhatikan wudu, nyuci muka keprek-keprek doang. Hanya kebasuh depannya. Batasannya ada ujung telinga, di atas ujungnya jidat, di bawahnya ujungnya dagu. Pelipisnya harus kecuci semua. Ini hati-hati. Maka Imam Nawawi menyampaikan di dalam bab adab wudu ini, beliau menyampaikan faida parugta minal istinja fala tatruk as-siwaka fa innahu mutahharatun lil fammi wa mardatun lirabbi wa mushatatun lisyaitan. Kata Imam Nawawi, kalau kita selesai istinja, biasanya kalau habis bangun subuh, habis bangun di waktu subuh, mau sholat subuh, bapak baru bangun tidur, biasanya ke kamar mandi apa? Istinja dulu, nongkrong dulu lama, gitu kan, buang air kecil, buang air besar, bersihkan diri dulu. Bahkan sunahnya kalau pagi tuh mandi. Mandi, bersihkan diri bangun tidur. Sehat, Pak. Kalau mandi setiap subuh itu sehat. Saya ada jamaah almarhum namanya Bapak Haji Enos. Beliau pensiunan polisi. Usia meninggalnya 83 tahun, Pak. Sampai 83 tahun ke masjid pun masih rajin, kuat. Ternyata amalan yang dia lakukan setiap sebelum subuh itu mandi. Badannya kuat, Pak. Sudah sepuh. Enggak doyong-doyong acan gitu. Padahal usianya sampai 83 tahun wafatnya. Subhanallah. Ternyata yang diamalkan itu kalau subuh mandi subuh. Sebelum sholat subuh tuh mandi. Nah itu. Tapi hati-hati, ada tata caranya. Jangan sampai mandi subuh, ya, karena suhu kita lagi habis bangun tidur panas. Jangan langsung membasuh kepala. Cuci kaki dulu, cuci kaki. Maka disunahkan orang yang mau mandi besar, adus, keramas mau apa, sunahnya sebelumnya wudu dulu, cuci tangan, cuci kaki, basuh muka, wudu seperti biasa, baru mandi. Gitu. Kalau kita makan langsung giur, tahu-tahu karena lagi panas badan, direbus kayak orang direbus, disiram air ngagolak. Nah, ini yang terjadi sering. Pagi-pagi katanya mau subuh, orang jatuh di kamar mandi, pingsan. Nah gitu. Ini hati-hati ya. Sunnah ketika selesai istinja, faida parogta minal istinja fala tatruk as-siwak. Disunahkan bersiwak. Siwak itu apa? Sikat gigi. Sunnah itu. Bersihkan mulut kita. Fa innahu mutahharatun lil fami, karena bersiwak itu, sikat gigi itu membersihkan mulut dari kotoran-kotoran, sisa-sisa makanan yang tersisa di gigi, di mulut kita. Dan juga wa murdatun lirabbi, dan juga akan meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan dijauhkan daripada setan, dibenci oleh setan. Wa salatun bisiwaki, adapun salat dengan bersiwak, artinya sebelum salat, ada yang suka bawa siwak itu, kayu siwak ya. Barang siapa
Yang sholatnya dengan bersiwak atau sikat gigi dulu sebelumnya, afdalu min sab'ina sholatin bila siwak. Nilainya lebih utama dibandingkan orang yang 70 kali sholat tanpa bersiwak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli sholatin. Kata Rasulullah, kalau seandainya tidak membebankan, tidak menjadikan berat bagi umatku, laula an asyqa, kalau seandainya tidak berat bagi umatku untuk menjalankannya, la amartuhum bisiwak, maka aku akan perintahkan semua umatku sebelum sholat bersiwak. Kalau tidak membebankan akan diwajibkan oleh Rasulullah, tapi akhirnya menjadi sunnah. Inilah apa? Pentingnya membersihkan gigi sebelum sholat. Kadang kita mah batal enggak? Kita udah wudhu, makan, minum, terus sholat, wudunya batal enggak? Enggak. Cuman dia akan membawa sisa-sisa makanan yang akan mengganggu kehusuan sholat. Boleh makan, karena yang membatalkan wudhu itu bukan makan dan minum, ya. Boleh makan minum dulu, tapi setelah itu bersiwak atau sikat gigi, bersihkan. Minimal kumur-kumur, hilangkan semua yang tertinggal di mulut kita. Nah, sekarang banyak Pak. Zaman dulu, zaman Rasulullah, yang namanya siwak harus pakai kayu siwak. Kayu itu yang kayu ya. Namanya kayu apa ya? Iya, siwak ya. Sekarang ada pakai sikat gigi, pakai pasta gigi, ada lagi pakai cairan apa tuh? Listerin. Nah, bukan iklan nih, bukan ya. Ada listerin, kumur-kumur, bersih kan itu, menghilangkan kuman dan sebagainya. Banyak. Ada cara. Boleh, silahkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan itu mah bapak-bapak paling tahu. Mau pakai Pepsodent ke, mau pakai close up ke, mau pakai apa, silakan gitu. Yang penting halal. Yang penting yang halal. Hadirin rahimakumullah. Setelah itu summa jelis lil wudu'i, kemudian duduklah untuk berwudu. Nah, kenapa Imam Nawawi mengajarkan wudu itu duduk? Pak DKM ya. Kalau di kita jarang tempat wudu itu duduk. Di Masjid Istiqlal ada. Ada yang pernah ke Masjid Istiqlal? Yang pernah lihat, pasti tempat wudunya ada tempat duduknya, sambil duduk. Itu. Terus di depan-depan Masjidil Haram, hampir rata-rata di Masjid Nabawi, di Masjid Haram di Mekah, itu tempat wudu itu hampir rata-rata duduk. Ada. Nah, kenapa di sana itu dipraktekkan? Karena inilah dulu oleh ulama ditetapkan menjadi satu yang sunnah untuk dilakukan wudunya sambil duduk. Kenapa harus duduk? Nah, itu. Kata Imam Nawawi, sumajlis, kemudian duduklah lil wudu'i, untuk berwudu, mustaqbilal kiblati, seraya menghadap kiblat. Ala maudu'in murtafiin kaila yusibaka ar-rasyasu, supaya tidak nyeprat orang cekurang, tidak menimpa kepada kalian ar-rasyasu, cipratan-cipratan air wudu. Itu kan kalau ngucur tinggi mah cipratannya kemana-mana. Nah, kalau duduk berarti apa, jatuhnya air tidak tinggi tadi, nggak nyiprat kemana-mana. Tujuannya seperti itu.
Mustaqbilal kiblah. Wudu itu bagusnya menghadap kiblat. Ya, tempat-tempat. Tapi kalau di kita susah. Kadang masjid itu posisinya tempat wudunya di sebelah kiri. Masih mending manjangnya ke sana, kadang manjangnya ke sejajar badan masjid. Nah, itu. Bagusnya menghadap kiblat. Kalau buang air besar jangan menghadap kiblat. Ini susahnya di kita. Mayoritas umat Islam tapi yang bangun-bangunannya bukan orang yang paham agama. Makanya asal dibangunkan. Di kantor-kantor, kamar mandi, toilet asal bangunkan. Kadang toiletnya aja menghadap kiblat gitu. Gitu. Itu tidak adab. Namanya tidak etika. Tidak beretika. Wakul Bismillahirrahmanirrahim. Dan ucapkanlah ketika akan berwudu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu adabnya. Mau wudu baca bismillah. Wakul Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ketika kita mendapatkan air wudu, contoh, ketika Bapak masuk tempat wudu, ketemu apa? Keran. Ketika Bapak mau buka keran, pertama yang harus dilakukan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cukup bismillah, boleh, cukup. Bagusnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dicontohkan oleh Imam Nawawi, ada doanya, Pak. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua godaan setan, dari tipu daya setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari kehadirannya setan ketika berwudu mengganggu. Kadangkala yang menjadikan gangguan itu alladzi waswisu fi sudurin nas, yang suka mengganggu ketenangan jiwanya manusia, ya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin setan atau dari golongan manusia. Kayak anak kecil lagi wudu bercanda, ada yang goda. Kalau enggak jin, manusia, ada saja. Kemudian sumagsil yadaika salasan. Kemudian cucilah tanganmu 3 kali. Cuci tangan, Pak. Jari-jari tangan sebelum wudu dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Nah itu. Kenapa harus disucikan, dibersihkan? Ketika sebelum kita belum masuk, Pak, anggota wudunya belum. Kita baru persiapan mau wudu itu, pertama ambil air untuk mencucikan tangan, baca bismillah. Enggak bisa doanya, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzuka rabbi ayyahdurun. Doanya gitu. A'udzubika sambil mencuci tangan baca doa a'udzubika min hamazatis syayatin. Ini baru membersihkan jari tangan, bersihkan dulu pertama wudu itu. Jadi jangan langsung keprak-keprek, kita mah buru-buru gitu, mau sholatnya aja lari-lari ketinggalan. Ya wudunya buru-buru. Nah, bersihkan dengan baik dan benar. Ini etikanya. Supaya apa? Sampailah kesempurnaan sholat. Di dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiyah, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, ya, bukan Imam Nawawi Al-Bantani. Bapak
perlu diketahui salafus saleh, ulama ahli fikih, ulama ahli hadis, di antaranya ada dua Nawawi. Ada Nawawi Al-Bantani orang Banten, ada Nawawi Ad-Dimaski orang Timur Tengah, orang daerah Arab sana. Itu Ad-Dimaski. Di dalam kitab Al-Adhkar beliau menyampaikan, di antaranya ada doa yang diucapkan ketika mencuci tangan. Ketika kita ngambil air nih mencuci tangan, ada doanya. Alhamdulillahilladzi ya ja'alal ma'a tahuron. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air untuk bersuci. Kalau tadi ada doanya Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayah durun. Ditambahkan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air alat bersuci. Sambil membersihkan 3 kali. Nah, 3 balikan kita membersihkan jari-jari tangan. Salasan qabla antadhulahuma al-ina'a. Sebelum kalian memasukkan tangan ke wadah. Karena apa? Zaman dulu kalau wudu itu pakai wadah, belum ada keran. Paling banter ayana pada padasan. Tahu padasan, Wak? Gentong. Gentong di bolongan, dikasih pakai bambu kecil atau bekas kaleng cat. Di bolongan dicocokkan pakai bekas sendal. Zaman baheula banget gitu. Sekarang sudah ada keran. Ada keran gampang. Kalau mau bikin padasan, ada galon tuh, galon sudah ada kerannya. Itu galon yang galon minum itu. Jadi kalau ingin suci, nggak punya tempat wudhu, bikin aja di rumah. Galon disimpan, setiap kosong diisi lagi, airnya bersih. Pakai air suci dan mencucikan. Buat wudhu lebih irit, gitu, lebih bagus. Wakul dan katakan Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika min su'umi wal halakah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Rabb al yumna wal barokah. Aku memohon kepadamu al quwah, kekuatan, wal barokah, dan keberkahan. Ziyadatul khair, tambah-tambahnya keberkahan. Ketika kita mencuci tangan, ketika kita mendapatkan akan berwudu, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Wa a'udzubika min su'umi wal halaka. Dan aku memohon kepadamu dari segala keburukan dan kerusakan. Nah ini summa anwa rafa'al hadas, kemudian niat menghilangkan hadas. Niat, Pak, udah mulai niat. Nawaitu rafa'al hadasil asgori listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Awil istibahah, atau niat untuk melaksanakan sholat. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asgori listibahati sholat. Ini keutamaannya. Dari mulai pertama cuci tangan, niat dalam hati sudah niat, dalam lisan diucapkan niat saya berwudu, menghilangkan hadas kecil untuk melaksanakan sholat. Wala yang bagi anta'azzaba niyataka qabla ghuslil wajhi. Dan penting diperhatikan niat itu sebelum membasuh wajah. Sebelum membasuh wajah. Ada sunnah-sunnah yang harus diperhatikan. Di antaranya fala yasihu wudu'uka. Maka kalau tidak niat untuk berwudu,
Kata Imam Nawawi, fala yasihu wudu'uka, maka tidak sah wudunya. Artinya apa? Niatkan bahwa kita sedang berwudu. Jangan diam aja keprak gitu. Ya, cuci tangan, cuci kaki, tujuannya apa? Niatkan sebagai wudu. Fala yasihu, maka tidak sah kalau tidak niat berwudu. Summa khud gurfatak lifika watamadmadu biha salasan. Kemudian ambil air, kalau mau pakai gayung, kalau enggak pakai tangan, karena tangannya tadi udah disuci bersih. Pakai tangan, ambil air, kemudian kumur. Ketika berkumur salasan 3 kali, wabalik fi rodil mai illa antakuna soiman. Wabalik fi rodil mai illa antakuna soiman. Maka berkumur-kumurlah. Jadi si air itu dikumur-kumur itu dikocok-kocok, nah di dalam mulut tuh. Kecuali ketika kita sedang puasa. Nggak puasa mah nggak usah dikumur-kumur, ya cukup aja disarahkan, gitu. Nggak usah dikumur-kumur kecuali ketika puasa, karena sunnah itu sunnah membersihkan mulut dengan kumur-kumur. Illa so'iman, kecuali sedang puasa. Wakul, dan katakan Allahumma inni ala tilawati kitabika wakasroti zikri laka wasabitni bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka ketika kumur-kumur baca doanya, Allahumma ya Allah, a'inni ala tilawati kitabika, aku memohon pertolongan kepadamu untuk bisa membaca Al-Quran. Wa kasrati zikri, dan memperbanyak zikir laka kepadamu. Wasabitni bil qauli sabit, dan tetapkanlah dalam perkataan yang benar. Fil hayati dunia wa fil akhirah, baik di dunia dan akhirat. Artinya apa? Bapak hadirin rahimakumullah, para remaja, kumur-kumur mengisyaratkan kita memohon kepada Allah mulut ini dibersihkan dari perkataan-perkataan yang kotor. Adanya wudu itu cerminan membersihkan dosa yang ada di dalam mulut. Bisa jadi sebelum wudu kita suka bicarakan kejelekan orang lain, dibersihkan dengan berwudu. Maka ada keterangan yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini keutamaan wudu, Pak. Orang yang berwudu, yang berwudu, ketika membasuhkan air ke anggota wudunya, seperti halnya ada satu buah pohon. Ini pohon mangga. Daunnya sudah pada kuning, kena angin rontok semua daunnya. Maka seperti halnya orang yang berwudu, kata Rasulullah, ketika air wudunya mengalir ke anggota wudunya, ke wajahnya, ke tangannya, ke mulutnya, ke kakinya, maka dosa-dosanya dibersihkan, dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka di sini doanya dalam doa berwudu, ya Allah, berikan kepadaku pertolongan untuk bisa mendawamkan baca Al-Qur'an. Dengan berwudu ini mendawamkan lisan ini, mulut ini bisa berzikir kepada Allah dan mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Nah, itu. Sumahud gurfata li anfika, setelah kumur-kumur ambil air lagi dengan wadah, mau pakai gayung, mau pakai tangan. Untuk apa? Untuk mencuci hidung. Li anfika, memasukkan air ke dalam hidung. Ngingsrek. Nah, atau dalam bahasa Arabnya sumahud gurfata li anfika wastansik
wastansik biha salasan wastanzir ma fil anfi minar rutubati. Kemudian dihirup. Nah, Bapak hadir, begini caranya. Ambil air ya, dihirup, terus ditiupkan. Nah, ditiupkan itu apa? Dibersinkan. Dibersinkan, dihirup, dibersinkan. Dihirup, bersinkan, dihirup. Ini contoh orang yang punya penyakit dalam hidung. Orang yang punya penyakit dalam hidung, polip, contoh. Sering banyak kotoran. Kalau dia menjaga wudunya, insya Allah sehat. Ya, insya Allah sehat. Bahkan Bapak hadir, ini ada peristiwa, Pak. Peristiwa di zaman dahulu, di zaman salafus soleh, ada seorang ibu, dia kena penyakit, kalau sekarang disebut katarak lah. Matanya itu jadi rabun, penglihatannya terganggu. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, sempurnakan wudumu. Nah, jawaban Rasulullah, sempurnakan wudu. Bagaimana ya Rasulullah? Ketika wudu membasuh muka jangan merem, buka matanya. Ketika wudu membasuh muka buka matanya. Ternyata didawamkan oleh si ibu ini sampai akhirnya matanya sembuh kembali. Nah itu. Sampai seperti. Karena apa? Ternyata air wudu itu punya zat yang bisa membawa kesehatan bagi dirinya. Nah, itu air wudunya. Jadi kadang kalau kita kan wudu merem gitu, merem ya, itu dibuka matanya. Kemudian menghirup air dengan hidung, kemudian diingsrekeun. Nah, ingsrekeun itu dibersihkan, dibersihkan, gitu. Dihirup 3 kali salah satu. Itu untuk membersihkan hidung. Wakul fil istinsak, kemudian ketika air menghirup air dan dibersihkan, Allahumma arihni roihatal jannah. Allahumma arihni roihatal jannah. Ya Allah, ciumkan kepadaku wangi-wangian surga. Ayat Allah, kayaknya nggak pada hafal nih doanya. Kalau orang tua dulu mengajarin di majlis, di pengajian diajarkan. Almarhum almakfuroh sama jenggot ngajarin. Wudu baca doa, kumur-kumur baca doa, bahkan dinadomkan. Nah, dibaca bareng-bareng. Kalau anak sekarang kan tanya aja, doa wudu nggak ada yang hafal. Ustadznya aja ngajarin wudu, basuh muka, cuci 2 tangan, cuci kepala, cuci kaki, udah selesai. Ini Pak, maaf, saya bukan mendiskriminasikan, nah gitu. Karena ada kelompok tertentu wudu itu ya udah cuci muka, cuci tangan, basuh kepala, cuci kaki, selesai. Boleh, emang wajibnya di situ. Tapi tata krama, adab dalam berwudu hilang. Boro-boro baca doa, ya wudunya aja nggak sempurna. Gitu. Sah tapi nggak. Ini Pak, zaman sekarang banyak loh. Nah, salah satunya tadi surat Al-Maidah ayat 6 ini jadi patokan, jadi catatan, tapi tidak dikupas bagaimana persiapannya sebelum membasuh muka. Kita cuci tangan yang bersih, kita cuci mulut dengan kumur. Bisa jadi banyak kotoran-kotoran yang ada dalam mulut kita, baik kotoran lahir, kotoran batin. Lahirnya apa? Sisa makanan. Batinnya apa? Perbuatan dosa. Hidungnya dicuci dengan mengingsrek, istinsak namanya. Istinsak itu menghirup air supaya apa?
hidung kita yang mencium hal-hal yang jelek, nah, suka ngendus-ngendus keburukan orang lain, maka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berwudu. Maka bacakan doa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin wa anta anni radin, dan engkau ya Allah dariku menjadikan keridhaan. Wal istinsyar, kemudian ngingsrek. Nah, tadi mah menghirup terus diingsrek, dilepas. Bacakan doa Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baunya api neraka dan dari keburukan tempat-tempat yang ada di dalam neraka. Sumahud gurfata biwajhika. Kemudian setelah kumur-kumur, setelah menghirup air baru membasuh muka, bersihkan wajahnya. Bagaimana cara membasuh muka? Fagsil biha min mubtadiin. Basuhlah wajahmu dari mulai apa ini jidat. Nah, tarang teh jidat. Nah, ya, dari mulai atas ya ujung jidat, tempat tumbuhnya rambut. Nah, tempat tumbuhnya rambut. Nah, ini harus dipraktekkan yang benar. Cara membasuh wajah. Bapak hadir rahimakumullah. Saya sampaikan hal ini karena apa? Miris. Zaman sekarang Pak di sekolah-sekolah aja nggak diajarin. Nggak diajarin yang benar. Yang penting wudhu itu basuh muka, biarin basuhnya kayak gimana. Sulit sekali. Maka pastikan pertama membasuh wajah itu mulai dari mana? Dari jidat. Harus dibuka. Kalau bisa, kalau lagi pakai kopiah, kopiahnya digantungkan. Ya, kopiahnya disimpan. Basuh muka tuh dari mulai jidat. Kita ambil air mulai dari sini, taruh tuh tangannya. Mana jidat itu tempat paling ujung tumbuhnya rambut. Yang normal Pak, punten. Saya punten ini di sini kalau ada yang jidatnya agak panjang ke belakang, ya, THR, ya. Jadi takut ada wajahnya agak luas ke belakang Pak ya. Yang normal, kalau Bapak misalkan rambutnya tumbuhnya ada di sini, ya ikutin orang yang tumbuhnya normal. Normal seperti saya ini masih tumbuhnya sampai di sini. Ya alhamdulillah belum botak ke belakang. Nah yang normal artinya apa? Sampai jidat itu normal di sini Pak. Ya kira-kira berapa senti tempat tumbuhnya rambut sampai ujung atas ini. Nah ini ujung pertama. Kemudian setelah itu ilal muntaha ma yuqbalu minadzakni fituli wa minal uzuni. Kemudian dari sini atasnya sampai ujung bawah. Ini di bawah ini nih. Bawah tempat tumbuhnya janggut. Tempat tumbuhnya janggut, karena janggut ini bagian daripada anggota wudhu, makanya harus kena dibasahin. Kebanyakan wudhu begini doang, cepruk gitu. Ini nggak dicuci, sampai di sini juga enggak. Maka ketika kita membasahi tangan, mengambil air wudhu akan membasuh muka, ambil air wudhu. Pertama simpan nih tangannya sampai ke jidat. Nah, ditarik Pak ke pinggir. Pinggirnya adalah ujung pentil telinga. Pentil apa? Enggak jorok ini. Apa namanya pentilnya ya? Inilah, ini nih. Bawah daun telinga, di bawah daun telinga. Nah, kemudian sampai di sini juga ada kan, ada pentilnya nih telinga. Nah,
Sampai di sini dicuci sampai sini, ini ditarik Pak. Nah, tarik lagi ke sini. Sehingga semuanya bisa kecuci. Jadi jangan dikeprak begini. Harus ditaruh ke sini ke jidat, ditarik ke pinggir, tarik lagi nih tangannya ke tengah. Nah, itu di cara mencucinya supaya terpenuhi mencuci wajah. Dari mulai atasnya jidat, kemudian sampai bawahnya apa? Dagu lah. Wa minal udhuni ilal udhun, dari ujung telinga ke ujung telinga. Fil urdi. Wa ausil ma ilal maudi il tahdib. Kemudian sampaikan air ke tempat-tempat di mana ada lekuk-lekukan. Nah, mata kita ada lekukannya, ya, hidung kita ada lekukannya, sehingga dicuci dengan benar. Setelah itu wa ausil ma ila mana bitisuri alba'ah, dan harus sampai air yang kita basuh ke wajah itu ke tempat-tempat tumbuhnya rambut di wajah. Mana? 2 halis. 2 halis itu harus basah halisnya. Makanya harus diusap ketika membasuh muka. Kumis, janggut, cambang. Ah, ini ada cambang. Ini tempat-tempat tumbuhnya rambut di depan wajah kita. Itu harus sampai. Kemudian setelah itu wa usil ma ila manabiti sumuri al barahal jibain wasyaribain wal ahdab wal adarain wa huma ma yuwaziyani al uzunain, yaitu cambang, min mabtadail lihya. Wa yajibu isalul ma'i ila manabiti syari minal lihyati al khafifah dunal kasifah, dan wajib sampainya air ke dalam tumbuhnya janggut bagi janggutnya yang tipis. Kalau yang tebal cukup isyarat dicuci aja begini. Ah, diginikan. Karena mungkin kalau ketebalan kan, kalau orang Arab tuh janggutnya tebal-tebal, jadi cukup di luarnya saja. Kalau bagus di sela-sela begini. Kalau kata Imam Nawawi dimasukkan, tangannya diraba, masuk ke janggutnya. Wakul inda ghuslil wajhi, dan katakanlah doa ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah, glowingkanlah, cek urang mah nama glowing lah ya. Jadi Pak Dodi kalau pengen glowing enggak perlu pakai MS Glow. Nah, cukup dawamkan berwudu. Kayak nama ibu-ibu sekarang pakai MS Glow 250.000. Ari wudu tara. Ya gitu. Eta mah bersinar nage cukup di dunia. Wudu mah akan menyinari wajah kita nanti di yaumil kiamah. Maka di dalam doanya, ya Allah bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku, glowingkanlah wajahku ya Allah. Nah gitu. Yauma tabyaddu wujuh, tatkala nanti wajah-wajah terlihat glowing, bersinar. Hadirin rahimahullah, ada hadis yang sampaikan Rasulullah, nanti di yaumil kiamah akan ada kelompok yang bersinar, kelihatan wajahnya bersinar. Ditanya oleh malaikat, Rasulullah bertanya, wahai para malaikat, itu umat siapa? Itu siapa ya malaikat? Kok kelihatannya bersinar, kelihatan? Hum ummatuka, itu adalah umatmu yang menyempurnakan wudunya. Wudunya sempurna, maka disebutnya orang-orang yang mendapatkan pendidikan gurran muhazzalin, orang yang diberikan tanda yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gurran muhazzalin,
kelihatan, jalan ke sini kelihatan, di tangannya ada sinarnya, di wajahnya bersinar, glowing, lebih daripada glowing. Nah itu. Wat yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala taswaddu wujuhi, dan janganlah sampai engkau hitamkan wajahku ya Rabb, bizulumatika dengan kegelapanmu, yauma taswaddu wujuhun, tatkala ada wajah yang dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumagsil yadaka liyumna, setelah kita membasuh wajah, jadi wudu itu basuh wajah dari mana? Dari atas jidat sampai bawah, kiri kanannya terbasuh. Itu. Makanya hilangkan yang menghalangi wajah kita. Punten-punten kadang gini, ibu-ibu terutama bapak ya yang di rumah dikasih tahu, baiknya kalau mau bermake up mah bade ngamake upan di bedakan kan sok ayat bedak yang nempel tuh lama. Bagusnya kasih tahu Bu mah wudu dulu ya, wudu dulu supaya ketika make upan tuh sudah dalam keadaan berwudu. Nanti ketika wudu lagi khawatirnya tidak bersih Pak, masih ada yang menghalangi bekas-bekas make up. Kan make up itu ada yang namanya kayak minyak, sehingga bisa menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Bagusnya wudu dulu. Sumagsil yadakal yumna sumal yusra, setelah membasuh wajah kemudian cuci tangan kanan, cuci tangan kiri. Kanan dulu baru tangan kiri, ma'al mirfaqaini, sampai kedua siku. Nah, mana siku Pak? Siku tuh ini nih. Ini siku. Nah, sampai itu yang disebut sampai itu bukan batas sikunya ini, bukan. Bawahnya ke sini. Maka sampai pergelangan tangan. Nih, sampai di sini ada namanya teh pelipis ya. Kalau diperhatikan yang wudu itu cuman udah dicuci doang atau pakai keran, kesininya nggak pernah kecuci, maka di mana akan sahnya berwudu kan? Maka ma'al ila ansopil ila ansopi idodaini, sampai pepeteyan tadi pelipis. Nah, benar, sampai pepeteyan, sampai ini Pak, ini pelipis tangan nih. Jadi siku, atasnya siku. Nah, jangan hanya sampai perbatasan siku doang, belum sempurna, belum selesai wudunya kalau belum sampai pelipis, maka dilewatkan ke sini. Ini nih. Nah, kalau kita lihat di dalam tulang tangan ada sendi kita nih, sendi nih. Nah, sendinya di atasnya, lewatin sendi. Nah, keluar dari sendinya. Nah, itu disebut pelipis. Fainahul yatafil jannati tablagu mawadi'al wudu'i. Karena apa? Perhiasan-perhiasan surga nanti akan Allah lihatkan melalui anggota wudu. Ini disebutnya. Maka Rasulullah tadi ada kelompok umat yang wajahnya bersinar, tangan-tangannya kayak ada gelang-gelangnya. Bapak kalau ada kerajaan tuh, raja-raja kan suka pakai ini, mahkota-mahkota di tangannya. Nah, itu karena apa? Akibat daripada membasuh anggota wudu. Wakul inda ghuslil yumna, dan katakanlah doa Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasiro. Nah, itu doanya. Nah, ini nggak pada tahu nih, anak remaja aja nggak tahu. Ya, dan hafal nggak? Jadi dianggapnya wah ini mah pelajaran jadul. Bukan, ini sunnah.
Ini syariat yang harus sampai kepada masyarakat. Dan zaman sekarang sudah jauh yang membahas masalah ini. Dianggapnya oh itu mah pelajaran orang kolot. Maka baca doa ketika membasuh tangan kanan, doanya apa? Allahumma a'tini kitabi biyami hisaban yasiro. Ya Allah, berikan kepadaku catatan amalku dengan tangan sebelah kanan, dan hisablah aku dengan hisaban yang ringan. Ya, hisaban yang ringan. Kenapa? Inilah wasilahnya berwudu. Wa inna ghusli simal, dan ketika membasuh tangan kiri, ya tadi membasuh tangan kiri. Makanya gini Pak, ini caranya nih. Tadi cara membasuh wajah, ambil air di kedua telapak tangan, angkat sampai ke jidat, tarik ke sebelah kiri kanan, terus balikan lagi ke atas, sehingga alis-alis, jenggot, kumis, godek kecuci. Cuci tangan, ambil air, nih serukan gini. Nah ke sini, makanya sampai ke sini nih, baru baliknya ke sini. Nah gitu caranya. Ambil air, jatuhkan ke sini. Ini kan basah nih tangannya. Bilaskan ke belakang tangan sampai ke siku, balik lagi ke sini. Ah, 2 kali, sekali lagi. Ah, 3 kali sunahnya, 3 kali. Terus kembali tangan kiri, ambil air, jatuhkan ke sini. Kan airnya nyorolok, airnya akan terjun. Ambil dulu ke sini, ke belakang nih, ke belakang sampai ke sini bawah nih. Balik lagi, tarik ke sini. Nah gini, set. Nah itu mencuci tangan sehingga basah semuanya. Kecuci dengan mencuci kedua tangan. Itu caranya begitu. Jangan begini dikocorin. Oh, ininya enggak ke cuci, enggak basah-basah acan. Kalau mau begini harus begini Bapak. Keran nih, keran ngalir ya, air keran. Harus dikucurin begini dari sini ke sini. Nah, kalau mau diambil airnya biasanya kan di tempayan atau apa, di bak lah. Diambil, nah jatuhkan di sini. Nah, ini cara mencuci tangan. Sambil baca doa. Ketika membasuh tangan sebelah kiri, Allah inni a'udzubika antu'tini kitabi bisimali aw min wara'iz zahri. Atau Allahumma la tu'tini, ya bisa. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali aw min wara'iz zahri. Ya Allah, jangan kau berikan amal catatan keburukanku melalui tangan kiri, jangan diberikan ya Allah. Udah tangan kiri jangan sampai menerima amal keburukan atau menerima dari belakang. Amin waro'i zuhri. Amin waro'i. Sumastawid rosaka bil masih. Setelah mencuci tangan baru ngusap kepala. Ngepas hari cekolot mah ngusap kepala saeutik, nah gitu. Anu lain nu leutiknya bah kade ngusap kepala saeutik beda Pak. Kepala nu leutik jeung kepala saeutik beda. Ah, mana kepala nu leutik ke kade salah. Kepala nu leutik mah aya di handap eta kepala nu leutik. Ari kepala saeutik mah di luhur. Ya kejadian eta nini di milu majlis taklim diajar wudu. Cek ustadznya tos basuh tangan ngusap kepala saeutik, kupingna kedengaran sama si nini ngusap kepala nu leutik. Balik ka imah ari wudu teh bapana akina ditarik bah si ka dinaon ieu uing rek wudu naon eta buka carana cenah rek ngusap sirah nu leutik gitu. Ada salah ya. Ngusap sirah saeutik. Nah, membasuh kepala. Sunnahnya
Sunahnya ketika mau sumasta'ib rosaka bil masih bi antabil yadaika. Yang pertama cara membasuh kepala nih Pak. Basahi tangan, tangan kita dibasahi. Basahi tangan kemudian tarik. Sunnahnya itu Pak, sunnahnya begini. Ini tarik tangan dibasahi. Tarik simpan ini jempol tangan. Simpal pas di bawah telinga di sini. Nah, sunnahnya nih. Sunnahnya di sini. Tarik dari sini disatukan ujung jari. Nah, ujung jari disatukan. Disimpan di sini satukan. Tuh, tarik ke belakang, tarik lagi ke depan. Itu sunnahnya, Bu. Mencuci membasuh kepala, mashul rosi. Kalaupun nggak bisa begitu, cukup yang penting membasuh kepala isyarat. Boleh, menurut Imam Syafi'i boleh. Nah, atau di sini boleh. Yang penting membasahi bagian dari rambut di kepala. Kalau jenggotnya bukan rambut di kepala, godek bukan di kepala, rambut di kepala itu ada di sini, di sebelah kiri kanan kepala, di atas kepala atau di belakangnya. Itu bagian dari kepala. Membasuh kepala, kemudian setelah itu watadamuhuma ala muqaddamatir ra'si. Ya tadi dari atas, dari depan ke belakang salah sama rotin 3 kali. Wa kadzalika fi sairil a'dha. Wakul dan ucapkan ketika membasuh kepala Allahumma wa azillani tahta yauma la zilla illa zilluka Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nar. Eta we nu pendek. Nah, Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku atas api neraka. Ya Allah, jauhkan rambutku, kulitku dari api neraka. Itu doanya. Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan. Nah, kira-kira apal. Nah, lamun tak apal nanti dicatat sama Mang Rijal. Nah, sama Kang Rijal dicatat, nanti dibuatkan, ditempel di sini. Di tempat wudhu ditempel doa wudhu yang disunahkan. Nah, setelah itu sumamsa uzunaika zahirohuma wa batinahuma bima'in jadidin. Kemudian setelah membasuh kepala, ya, mengusap kepala, mencuci kedua telinga, ujunain. Nah, kedua telinga. Tuh Pak, dina Al-Qur'an mah teu aya nyuci telinga. Dina Al-Qur'an mah dibahasnya membasuh wajah, muka ya, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Wajibnya ada 4. Sunnahnya diantaranya mencuci kedua telinga. Dari mana? Diputar baik keluarnya. Luarnya itu ada di sini nih, di belakang telinga, atau dalamnya, batinihima, keduanya. Makanya mencuci telinga, Bapak, tangan kita dicuci dulu, dibasahin air, masukkan nih telunjuk. Nah, telunjuk dan jempol. Telunjuknya masukkan ke dalamnya, jempolnya di belakangnya diginin. Nah, terus diwalatrakeun orang Sunda mah. Nah, diwalatrakeun teh diratakan. Nah, itu cara mencucinya. Setelah itu wabatir bima'in jadidin,
Wakul, dan katakanlah Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang mau mendengar perkataan yang baik dan mengikuti perkataan-perkataan yang baik dan benar. Doa. Makanya pantas zaman sekarang banyak orang mererugul. Wudu nage tebalen bener. Nah, itu. Wudunya juga nggak bener. Boro-boro baca doanya, wudunya juga nggak bener. Saya yakin kalau semua bisa menyempurnakan wudu, maka akhlaknya akan baik, pribadinya akan baik, akan jadi orang soleh. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Selanjutnya salit deui. Allahumma asmini munadil jannah fil jannati mal abror. Ditambahkan, ya Allah, beserta dengan kebaikan-kebaikannya. Sumamsar wakul, kemudian membasuh pundak, Pak. Ini nih sunnah. Habis mencuci telinga, sunnah begini nih. Nah, ini dibasuh. Nah, gitu dibasuh. Ini pundak. Nah, budak ayeuna mah teu aya nu ngajarkeun. Ada nggak Bang Rizal di SDIT? Nggak ada, nggak diajarkan kan? Nggak diajarkan. Udah wudu teh masuk muka, tangan, udah selesai. Dulu mah diajarkan etikanya, wudu itu sampai ini dicuci. Karena Nabi melakukan hal yang sama. Ada hadisnya sahih disampaikan Rasulullah melakukan hal yang sama. Ketika bila mencuci tangan kelihatan oleh sahabat Rasulullah sedang mencuci ininya. Dibersihkan oleh Rasulullah. Lehernya ini nih punduknya. Sumam saruk bataka wakul, dan katakan Allahumma fika rukbati minan nar. Ya Allah, aku memohon penjagaan darimu terhadap pundakku terjaga dari api neraka. Wa'udzubika min salasil wal aglal, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari belenggu dan rantai-rantai yang mengikat leher. Karena apa? Ada dalam Al-Quran, tabbat syada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma. Saya selana roda talahab wa mro'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Terus kan dikalungkan. Nah, supaya doanya ketika ini dijauhkan dari perilaku Abu Lahab kan itu. Yang disiksa oleh Allah di dalam api neraka, dikalungkan lehernya dengan api neraka. Nah, itu dengan rantai-rantai api neraka. Setelah itu sumaksir rajulakal yumna summal yusra, kemudian cuci kaki kanan dan kaki kiri. Sampai mana? Ma'al ka'bain, sampai mata kaki atasnya, jangan bawahnya mata kaki. Tahu mata kaki kan? Nah, mata kaki itu yang ada di sini nih. Naikin ya, terlalu tinggi nanti. Ya mata kaki itu tonjolan di mana? Nah, tonjolan di sini nih. Aduh. Nah, tonjolan di sini nih. Ini ada tonjolannya nih. Nah, itu mata kakinya. Nah, dicuci sampai mata kaki, ma'al ka'bain, maka bahasanya bukan ila tapi ma'al ka'bain. Mata kakinya harus kecuci. Kalau tangan kan ada nih pergelangan nih. Nah, kaki juga ada yang tonjolannya, itu harus kecuci sampai di situ. Jadi jangan sampai begini, punten. Ini jangankan anak-anak, orang dewasa saja masih ditemukan kalau wudhu karena kerannya mengalir
Pas cuci tangan, cuci tangan. Pas cuci kaki ditajong, tendang-tendang aja. Air ngalir cuman gitu-gitu doang, udah selesai. Enggak, bukan begitu. Dicuci, yang namanya dicuci, tangan kita mencuci, bukan ditajong-tajongkan, bukan ditendang-tendangin, tapi dicuci. Maka dicuci oleh tangan kita gini. Maka ini dicuci, Pak. Jari-jarinya dicuci, sela-selanya nih dicuci sampai ke sini. Ini dalam jari kita dicuci, termasuk mencuci tangan tadi. Ini kan di awal sudah dicuci. Kaki pun ini harus sampai masuk nih dicuci. Sunnahnya dari mana? 1, 2, terus dicuci. Nah, sampai bersih. Baru ke sini. Ini sampai mata kaki namanya. Nah ini mencuci kaki. Dari kanan baru ke kiri, salah sama rutin. Wahollala. Kemudian sela-selanya dicuci. Bihin siril yusro. Mulai dari cinggir tuh tadi, cinggir tenun, kelingking ya. Mulai dari kelingking. Mubtadian bihin siriha, mulai daripada kelingkingnya hatta tatnya bihin siril yusra, sehingga nanti berakhir di kelingking sebelah kiri. Mulai kelingking sebelah kanan sampai kelingking sebelah kiri. Itu seraya wakul dan ucapkan doanya, Allahumma sabbit qadamaya ala sirotokal mustaqim. Allahumma sabbit qadamaya ala sirotol mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah, istiqomahkanlah kedua kakiku menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Artinya, ya Allah, jadikan kaki-kaki ini ketika melangkah pada tempat yang benar. Ulah ini mah melangkah arik ka jaipongan mah gampang, arik ka masjid susah. Nah gitu. Ngalangkah arik ka dangdutan mah gampang, arik ka mana masjid hararese. Nah gitu. Tapi kalau orang yang berwudu maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ak dami ibadikas solihin, beserta langkah-langkahnya hambamu yang soleh. Wa kadzalika taqulu inda ghusli yusra, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamaya 'ala siratin finnari yauma tazilla aqdamil munafiqina wal musyrikina. Ketika mencuci tangan kiri, mencuci kaki kiri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari langkah-langkah kakinya menuju sirato finnar, jalan-jalan neraka. Yauma tazil aqdamul munafiqina wal musyrikina. Tatkala nanti melangkahnya kaki-kaki orang munafik dan orang musyrikin. Warfal ma ila ansafisa kina wara'it tikrari salasan. Kemudian setelah itu lakukan semua mencuci, mulai dari kumur-kumur ya, mencuci tangan, kumur-kumur sampai mencuci kaki salasan 3 kali pijami af'alika, di seluruh anggota wudu. Faida farokta parfa basoroka ila sama. Kalau sudah selesai Pak, wudu udah selesai, cuci tangan, basuh wajah sampai cuci kaki, tengadahkan pandangan kita ke langit. Maka parpa basoroka ila samai, tengadahkan pandangannya ke langit. Wakul, dan katakan bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus doanya, a'udzubika min adabil wa min adabin nar. Bener nggak? Allahumma ja'alni minat tawabina
waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ada yang panjangnya, ini doanya. Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan segala puji bagimu, asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi, aku telah berbuat kezoliman dan berbuat keburukan ya Rob. Astagfiruka, aku memohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan memohon bertaubat kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah dosaku ya Rob. Wa tub alaya, dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat dan maha menyayangi. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan bagiku minat tawabina, termasuk orang-orang yang ahli taubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang bersuci. Waj'alni min ibadika sholihan, dan jadikanlah aku di antara golongan hamba-hamba yang soleh. Waj'alni suwaron syakuran, dan jadilah aku bentuk orang-orang yang bersyukur. Waj'arni azkuruka zikron, dan jadikanlah aku senantiasa berzikir kepadamu. Zikron kasiron, dengan yang zikir sebanyak-banyaknya. Wa usabbihuka bukrata wa asila, dan aku bertasbih kepadamu baik pagi dan sore hari. Faman qara'a hadhihi da'wat, maka barang siapa yang membaca doa ini fi wudu'ihi, dalam wudunya, setelah wudu tadi, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Khurijat khotoyahu min jami' adai wa hotama ala wudhi bi khotimin. Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada di anggota tubuh, anggota wudunya, di wajahnya, di mulutnya, di kakinya, di tangannya, di seluruh anggota wudunya. Maka Allah akan bersihkan dengan doa Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, kenapa harus menghadap ke kiblat? Menghadap ke langit, menengadahkan tangan. Itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan, Pak, ada contoh. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini sekelumit singkat berkenaan dengan berwudu. Hati-hati. Maka kalau kita sempurna wudunya, insya Allah bukan hanya diberikan keistimewaan tadi apa? Gurron muhajjalin, orang-orang yang mendapatkan tanda istimewa nanti di yaumil kiamat. Tapi kita bisa melaksanakan ibadah sholat dengan sempurna, tenang, akan khusyuk. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang belum hafal doanya, bener dulu wudunya. Kumur-kumur, hirup mengingsrek cai, membasuh wajah, mencuci kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, terus mencuci kedua telinga, membasuh kedua telinga, kemudian mencuci kedua kaki. Ya, kalau wajah itu dibasuh, ya, kalau kepala diusap, kalau telinga dibasuh, itu. Kaki dicuci kakinya. Nah, itu saja. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan nanti sambil santai kalau ada yang mau tanya jawab silakan. Kita akhiri materi hari ini. Nanti ada lagi materi lanjutannya. Bagaimana kaifiah sholatnya? Ini harus dibenahin. Kaifiah sholatnya sebagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma shalih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al min auladina wa talamidina wa tulabana min ahlil ilmi wat taqwa wal istiqamah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak jamaah hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Tentunya seraya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni atas kesalahan kekeliruan yang disampaikan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.